Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan membawa materi float dan total float untuk memenuhi mata kuliah dari manajemen proyek. Perkenalkan, kami kelompok 4 terdiri dari 5 orang. Yang pertama, ada saya sendiri, Rizka Pratiwi. Yang kedua, ada Hardi Samuel, ada Aldela Mahfiza, ada Priska Wulandari, dan ada Lampos Mamuman Gaul. Baiklah, selanjutnya kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, apa itu float? Float tersendiri memiliki pengertian, yaitu sebagai jumlah waktu maksimum yang dapat ditunda sewaktu aktivitas dalam proyek tanpa mempengaruhi tenggat waktu selesainya proyek secara keseluruhan. Fungsi dari total float itu tersendiri yaitu memberi ruang fleksibilitas dalam penjadwalan dan memungkinkan untuk mengelola sumber daya secara efisien. Metode CPM atau Critical Path Method, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem lain yang memakai prinsip pembentukan jaringan. CPM dapat memberikan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap kegiatan dan dapat menentukan prioritas kegiatan yang harus mendapat perhatian pengawasan cermat. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Adapun elemen-elemen dalam CPM, yang pertama yaitu anak panah. Anak panah melambangkan kegiatan pada umumnya. Pada sebuah anak panah berarti hanya mewakili satu kegiatan yang dicantumkan di atas anak panah, dan durasi kegiatan dicantumkan di bawah anak panah. Yang kedua, lingkaran. Lingkaran melambangkan peristiwa, selalu digambarkan dengan lingkaran 3 ruang. Ruang kiri merupakan event, sebelah kanan merupakan nomor hari paling awal atau earliest event time, dan ruang kanan bawah merupakan saat paling lambat atau latest event time. Adapun elemen CPM seperti ini digambarkan seperti berikut, yaitu ada dua lingkaran, di mana satu lingkaran memiliki 3 ruang dengan keterangan IJ, yaitu nomor peristiwa atau event, X, nama kegiatan, EET atau earliest event time, LET, latest event time, dan Y, durasi kegiatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke prosedur perhitungan CPM. Yang pertama itu ada perhitungan maju. Perhitungan maju digunakan untuk menghitung nilai EET atau Earliest Event Time dan mengidentifikasi jalur kritis. Kecuali kegiatan awal atau milestone, suatu kegiatan baru dapat dimulai apabila kegiatan yang mendahuluinya atau prosesor telah selesai. Adapun rumus perhitungan maju adalah EET Y I ditambah D, IG, tutup kurung, max. Yang kedua ada hitungan mundur. Perhitungan mundur dimaksudkan untuk mengetahui waktu atau tanggal paling akhir dapat memulai dan mengakhiri masing-masing kegiatan tanpa menunda kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan yang telah dihasilkan dari hitungan maju. Perhitungan mundur ini digunakan untuk menghitung LET atau latest event time dimulai dari ujung paling kanan atau hari penyelesaian proyek dari jaringan kerja proyek. Rumusnya yaitu LETI sama dengan buka kurung LETJ dikurang DIJ tutup kurung min. Jenis float. Adapun 3 jenis float yaitu yang pertama ada total float. Total float yaitu jumlah waktu yang diperkirakan suatu kegiatan boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Total float dapat dicari dengan rumus TF sama dengan LET buka kurung J dikurang EET buka kurung I dikurang D buka kurung I dikurang J. Yang kedua ada free float atau FF. Free float atau FF adalah sejumlah waktu di mana penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu mulai paling awal kegiatan berikutnya ataupun semua peristiwa lain pada jaringan kerja. Free float dapat dicari dengan rumus FF sama dengan EET buka kurung J dikurang EET buka kurung I dikurang D buka kurung J dikurang I. Yang ketiga ada interference float atau IF. IF adalah suatu kegiatan yang boleh digeser atau dijadwalkan dan merupakan selisih dari total float atau TF dan free float atau FF.
serta sedikit tidak sampai mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Interferon float dapat dicari dengan rumus sama dengan IF sama dengan TF dikurang FF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pentingnya memahami float. Yang pertama, mengidentifikasi fleksibilitas. Yaitu mengetahui aktivitas mana yang dimiliki waktu tambahan sehingga dapat disesuaikan jika terjadi perubahan dalam proyek. Yang kedua, mengelola risiko, yaitu untuk mengurangi risiko penundaan proyek dengan mengetahui aktivitas mana yang harus diprioritaskan. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dengan memanfaatkan waktu tambahan pada aktivitas yang dimiliki. Berikutnya untuk meminimalkan total float. Untuk meminimalkan total float, di sini ada grafik, yaitu item 1, item 2, dan item 3. Maksudnya untuk mengetahui efisiensi, yaitu meminimalkan waktu yang terbuang. Yang kedua, untuk mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, kecepatan, yaitu untuk mencapai tujuan proyek lebih cepat. Dari presentasi ini adalah, presentasi ini diakhiri dengan menyoroti pentingnya mengetahui float dan total float dengan mengelola manajemen proyek, agar waktu yang digunakan oleh pekerja lebih efektif dalam menyelesaikan suatu proyek. Perusahaan harus secara proaktif mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola float serta total float melalui metode CPM agar memudahkan menangani penundaan atau gangguan dalam aktivitas yang tidak kritis tanpa mempengaruhi keseluruhan jadwal proyek. Demikian presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih.